Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ada di channel Jurnalis Nahdien dalam bincang-bincang Ramadan bersama Gus Muhammad Fawaid atau Gus Mufa. Beliau Presiden Laskar Sholawat Nusantara, anggota DPRD Jawa Timur, Ketua Fraksi Gerindra. Nah, insya Allah kader Ansor juga. Ya Gus, terima kasih Gus atas waktunya. Terima kasih Mas De. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sudah nikah, sudah makan gitu. Sudah Gus. Nasi, sudah buka puasa ya? Sudah, alhamdulillah Gus. Pakai nasi mandi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Allah yang agung, bulan yang kita harap-harapkan dari jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan sebelum Ramadan datang, kita diajarkan untuk berdoa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, nih sekarang kita sebentar lagi ada di bulan Ramadan, dan salah satu dari keagungan bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah yang merupakan rukun Islam, yaitu adalah puasa Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini Mas Ide, yang dipanggil ini adalah orang-orang beriman, bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam belum tentu dia iman. Tapi kalau orang iman, sudah pasti dia Islam. Contoh, banyak orang mengaku Islam, tapi sholat kagak pernah. Ya kan? Hormat ke orang tua kagak pernah. Masya Allah. Ya kan? Mampu tapi dia tidak haji. Nah, maka itu istilahnya kita orang pesantren, itu Islam KTP. Maka kenapa kok perintah-perintah yang spesial dalam Al-Quran itu yang disuruh adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Dan tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, adalah untuk menjadikan kita semua orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ramadan ini adalah kawah candra di muka. Orang kalau ingin tahu Ramadannya itu berhasil atau tidak, lah ukurannya tadi, la'allakum tattaqun. Kalau pengen tahu puasa kita ini diterima atau enggak, puasa kita ini berhasil atau tidak, nanti habis puasa ini, habis Ramadan. Kalau sebelum puasa dia kurang baik sama orang tua, sebelum puasa dia kurang baik sama tetangga, terus dia masuk ke Ramadan, dia puasa Ramadan siang hari malam ditambah tarawih dan lain sebagainya, keluar dari Ramadan dia menjadi manusia yang lebih baik, berarti Ramadannya diterima. Karena la'allakum tattaqun. Beda dengan orang yang sebelum Ramadan tidak baik, sama orang tua nggak baik, sama mertua tidak baik, sama tetangga tidak baik, masuk Ramadan tetap keluar Ramadan, masuk Ramadan puasa, malamnya tarawih, keluar Ramadan dia tetap tidak baik, maka Ramadannya tidak berhasil. Maka mudah-mudahan Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan kita, satu adalah kita orang yang beriman, yang otomatis orang Islam. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang terpanggil dan keluar dari Ramadan adalah orang yang berhasil sesuai dengan tujuan la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mas. Iya, amin. Ya, demikian sahabat-sahabat pemirsa channel Jurnalis Nahdien. Tadi sudah kita simak ya, luar biasa Gus Mufa. Pencerahan buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin ngajak bincang-bincang Gus. Siap. Karena mungkin banyak orang yang kenal jenengan, ya kan, mungkin pemilih jenengan, ya kan.
mungkin simpatisan jenengan, tapi apa nggak semuanya tahu keseharian ya, keseharian jenengan. Mungkin lewat channel ini bisa semakin tahu dan semakin dekat dengan jenengan gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai anggota parlemen kan jenengan punya konstituen ya kan. Terus ini karena ini bertepatan dengan bulan Ramadan, Gus, kita bicara sekitar Ramadan ya. Ramadan ya, sekitar puasa ya. Iya kan, mungkin kalau keluarga atau santri jenengan sedikit banyak tahu lah ini aktivitas Ramadan jenengan, tapi kan teman-teman yang di luar sana kan mungkin belum tahu ya. Kita pengen tahu lah lewat channel ini kan. Nah, kalau di bulan Ramadan itu apa Gus ini kebiasaan khasnya gitu kan? Kalau nggak salah di Jember itu ada kayak tradisi nyareh malam juga kan, ada atau apa gitu. Ngabuburit ya. Ngabuburit toh. Lah kalau jenengan seperti apa Gus? Saya pikir setiap Ramadan itu pasti ada momen-momen yang spesial. Tentu kami di keluarga di pesantren ya siang hari tentu puasa ya. Karena kan kita juga pengen dong terpanggil sebagai orang-orang yang beriman. Kita berpuasa Ramadan, ya ada momen-momen di mana yang tidak kita rasakan selain bulan Ramadan. Contoh yang tadi Mas Dide sebut dengan nyareh malam atau ngabuburit. Kalau kami sih lebih senang kalau Ramadan tuh kumpul bersama keluarga. Karena kalau di luar bulan Ramadan kita kan jarang banget nih bisa kumpul bareng. Tapi kalau Ramadan kita bisa buka puasa bersama, sebelumnya kita bisa ngabuburit, bahkan setelahnya kita bisa tarawih bersama. Ditambah kebetulan kami di pesantren, malamnya ada kayak kegiatan istighosa atau manakib yang kita lakukan bersama-sama bersama santri. Abah saya pesan bahwa orang bekerja itu hampir setahun itu ya digunakan untuk 1 bulan, artinya bulan Ramadan, bukan lebarannya ya. Ini bukan lebarannya. Maka kan sering kita menjadi bahasan bahwa kalau lebaran semua orang boleh ikut. Mau yang puasa, enggak puasa, boleh. Beli baju baru, boleh. Tapi kalau Idul Fitri, ya hanya bagi orang-orang yang puasa di siang hari dan malam mungkin dihidup-hidupkan dengan traweh, dengan tadarus, dan lain sebagainya. Sebagaimana dawuhnya baginda Nabi, mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan malam-malam Ramadan, traweh, tadarus, ngabuburit termasuk nggak? Iya, tapi asalkan sambil zikir, kan gitu. Atau ngabuburitnya sambil cari buka untuk keluarga, untuk diberikan ke masyarakat umum, maka saya pikir itu bagian dari ibadah juga dalam bulan Ramadan. Mangqama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kalau orang itu menghidup-hidupkan malam bulan Ramadan karena keimanannya dan hanya mengharap ridho Allah, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu Mas Dide. Siap. Mas Dide gimana nih ya? Biasanya di rumah gimana Mas Dide? Oh, lancar saya. Lancar ya? Lancar. Apanya yang lancar itu? Terawihnya atau motelnya atau gitu? Oh. Enggak gitu. Alhamdulillah, Bu. Ya. Saya tuh berpatokan dengan jenengan gitu. Ya, mungkin kadarnya yang agak berkurang. Nah, terus ini Gus, kalau pengalaman puasa waktu kecil, seperti apa Gus? Ya saya pikir kita tahu bahwa yang diwajibkan berpuasa itu adalah anak-anak kita atau kita semua yang sudah balik. Ya, sebelum itu maka ada tradisi-tradisi lah ya. Ada tradisi-tradisi di kampung-kampung, anak yang baru 7 tahun, 8 tahun baru diajarkan puasa. Ya walaupun ya namanya juga anak kecil kan. Anak kecil ya kalaupun puasa ngambil wudhunya lama. Kenapa? Karena sambil ya sedikit-sedikit lah ya. Maka tidak salah kalau puasa ini ibadah yang spesial Mas Iden. Yang tahu puasa itu hanya kita dengan Allah. Kalau sholat itu ibu kita bisa tahu, istri kita bisa tahu, teman kita bisa tahu. Tapi kalau puasa yang tahu hanya kita sama Allah. Contoh nih Mas Dide ngambil wudhu, waktu berkumur tiba-tiba korupsi dikit, tahu nggak? Saya nggak tahu. Ya kan yang tahu kan hanya Mas Dide dengan Allah. Nah
Itu ya waktu kecil biasa lah ya kita kan ngambil wudhu ya korupsi dikit lah. Iya. Air wudhunya yang dimasukkan ke mulut dikeluarkannya nggak sebanyak yang dimasukkan. Iya, Nah, iya. itu saya pikir ya itu menjadi hal yang kenangan tersendiri. Tapi ya kita tahu bahwa itu di usia di bawah balik. Dan yang kedua mungkin di desa-desa, dan itu saya pikir positif ya, ada kearifan lokal seperti ngajari anak-anak kita yang belum balik untuk puasa beduk ya. Puasa beduk itu puasa setengah hari. Nah, saya pikir itu bagian dari upaya orang tua kita terdahulu untuk mengajari bagaimana anaknya itu latihan untuk berpuasa. Nah, awalnya puasa beduk ya mungkin adanya cuma di Indonesia ya. Iya. Dan adanya ya di daerah kita, di desa-desa gitu. Itu merupakan kearifan lokal yang saya pikir bisa kita tiru sampai sekarang untuk melatih anak-anak kita terkait masalah menjalankan rukun Islam, yaitu adalah puasa Ramadan. Oke, Gus. Menarik, Gus. Terus yang saya ingin tanyakan ya, saya pribadi juga yang tahu ya, bedanya puasa ketika jenengan bujang ya sama saat ini ketika udah berkeluarga kan. Kalau nggak salah anak 2 ya sekarang. Ya, istri satu. Istri satu. Saya pikir waktu pujang saya puasa itu enak. Tapi setelah punya istri dan punya anak, puasa saya enak sekali. Ya gimana nggak enak sekali ya. Biasanya kita mungkin dulu pas lagi mahasiswa semua harus cari sendiri, pas di pondok ya buka ya itu, terus punya istri, punya anak, apapun kita ada yang nyiapkan dan lain sebagainya, maka rugi banget lah kalau ada orang yang sudah waktunya menjalankan pernikahan terus nggak nikah, maksudnya rugi banget. Nah, itu. Rugi banget. Bahkan nilai ibadah kita antara ketika kita berkeluarga dengan yang belum berkeluarga beda loh. Apalagi puasa nikah itu perintah. Kalau perintah ibadah nilainya. Bahkan kalau ada anak-anak kita yang sudah cukup umur, dia wajib diperintahkan untuk puasa, sudah cukup umur, bahkan khawatir mohon maaf ke perzinahan, udah nikahkan saja. Lebih baik nikah. Bagaimana Gus kalau kondisinya masih dalam keadaan yang mungkin masih pekerjaan belum punya atau belum cukup? Janjinya Allah, iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kalau sudah ada anak Adam, ada anak-anak kita yang sudah cukup umur, terus dia khawatir terjebak dalam perzinahan, sedangkan dia dalam kondisi fakir atau miskin, nikahkan saja. Karena apa? Karena janjinya Allah yang akan bantu. Maka tidak ada ceritanya kan, kita biasanya kalau nikah terus tidak punya rezeki, nggak ada. Bahkan kadang kita dibantu nominalnya atau manfaatnya, barokahnya. Sebelum menikah, penghasilan kita 100.000 sehari. Kita pakai sendirian waktu masih bujang, kadang pas-pasan bahkan kurang. Tapi ketika sudah menikah, itu kadang bisa bertambah jadi 200.000 atau tetap 100, tapi dia cukup untuk kita dan istri kita. Iya. Nah, saya pikir maka di puasa Ramadan ya akan jauh lebih indah lah kalau ada istri dan anak-anak, dan tentunya itu juga meningkatkan derajat dan kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gini nih, Gus, jenengan kan ini ya tokoh publik ya, pejabat ya, anggota parlemen ya, terus punya organisasi juga kan. Seperti ini saya juga hampir lupa nih, sebenarnya yang kita wawancara ini seorang presiden. Presiden Laskar Sholawat Nusantara ya. Ya pasti aktivitasnya banyak, Gus. Nah, dalam 30 hari itu berapa kali, Gus, bisa buka puasa di rumah? Ya, jadi memang karena kita juga wakil rakyat dan juga kita membina sebuah organisasi, tentu kita tidak bisa satu full bulan Ramadan ya. Tapi saya nikmati saja Mas Dika. Kenapa kok saya nikmati? Karena dalam organisasi kami Laskar Sholawat Nusantara itu juga ibadah yang spesial, sama kayak Ramadan. Kok tahu Gus? Sama perintahnya, sama yang diseru adalah orang-orang yang beriman.
Kalau Ramadan tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dalam organisasi kami Laskar Sholawat Nusantara yang kami punya jargon ojo lali maca sholawat, perintahnya juga spesial. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sama spesial juga. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya ya tentu ya dalam 1 bulan kita nggak bisa full di rumah, tapi insya Allah saya dan keluarga sudah kita kasih pemahaman yang baik sehingga keluarga memahami bahwa ini adalah jalan dakwah dan tugas kami. Sehingga ya kadang kita di rumah, kadang kita juga bersama kawan-kawan Laskar Sholawat Nusantara, khususnya emak-emak. Nah, dan itu menjadi ya sesuatu yang indah juga bagi kita. Kita bisa buka puasa bersama keluarga di satu waktu kita bisa buka bersama kawan-kawan Laskar Sholawat, bersama emak-emak pengajian binaan Laskar Sholawat. Harapan kita adalah di puasa Ramadan kita menjalankan ibadah spesial ditambah dengan bacaan-bacaan spesial, yaitu adalah sholawat. Begitu sudah. Berarti produktivitasnya malah makin tinggi Gus ya di bulan puasa ya? Ya, jadi ajaran guru kami, orang tua kami, bukan justru puasa itu dibuat alasan untuk malas-malesan ya, tapi justru karena puasanya kalau dari pagi sampai mau maghrib tidur ya kambing pun kuat Mas, kan gitu kan? Ya, gitu ya. Maka justru nilai ibadah puasa itu justru akan teruji, akan punya nilai tersendiri ya ketika kita tidak mengurangi ibadah-ibadah yang lain, malah justru kita nambahi, termasuk dengan memperbanyak sholawat, karena sholawat juga ibadah yang spesial, memperbanyak sodako, memperbanyak ibadah yang lain dan lain sebagainya. Saya pikir itu ya harus kita lakukan, dan justru puasa ini adalah kawah candra di muka. Latihannya kan tadi tujuannya la'allakum tattaqun. Maka puasa kita biasanya ibadah apa, ditambahi dengan puasa, saya pikir itu jangan dikurangi, kalau perlu kita tambahin. Termasuk kumpul-kumpul ngopi dengan kawan itu ibadah loh. Tapi ngopinya diskusinya sambil diskusi sholawat dan lain sebagainya. Iya Gus ya. Iya. Nah Gus, ini kan kita nih memasuki tahun ketiga pandemi ya Kak. Kalau jenengan nih membandingkan ya puasa sebelum era pandemi sama ketika saat pandemi ini, bedanya apa Gus? Ya, pandemi COVID-19 ini saya pikir bukan bala, tapi ujian. Karena saya masih yakin bagaimana ketika baginda Nabi Daud, ketika ada orang 300 di sebuah daerah yang soleh, maka tidak akan turun bala atau azab. Ada yang nanya sahabat, bagaimana kalau 200 ya Rasul? Walaupun 200. Bagaimana kalau 100 ya Rasul? Walaupun 100. Bagaimana kalau 1 ya Rasul? Walaupun 1, selama masih ada orang soleh di situ, maka tidak akan turun azab. Indonesia ini saya yakin banyak para kiai, para ulama, maka COVID itu bukan azab menurut saya, tapi lebih tepat ujian. Nah, bagaimana kita melihat puasa di era pandemi COVID? Tentu kalau mungkin sebelum pandemi ya kita waktu untuk bersama keluarga kan jauh lebih sedikit ya. Tapi dalam pandemi ini hikmahnya ya kita bisa lebih banyak waktu untuk menjalankan ibadah puasa bersama keluarga tanpa harus mengurangi silaturahmi, walaupun silaturahminya harus dimodifikasi ya, mungkin dengan Zoom, dengan video call dan lain sebagainya. Tapi yakinlah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Saya yakin di pandemi ini, beberapa tahun yang ada pandemi, saya yakin ketika nanti kita sabar dalam menghadapi pandemi ini dan tetap menjalankan ibadah sebaik mungkin, menjalin silaturahmi sebaik mungkin, saya yakin akan ada hadiah yang besar, kemudahan-kemudahan yang akan kita hadapi setelah era pandemi ini. Maka pandemi bukan alasan kita untuk mengurangi ibadah, justru meningkatkan ibadah, dan yang paling penting kita tambah banyak waktu untuk keluarga kita, buka puasa bersama lebih banyak waktunya bersama keluarga. Gitu Mas Izzy. Oke, siap Gus. Gus, ini agak sedikit berat Gus. Mungkin ini ya ke arah kebijakan ya. Kalau jenengan lihat dari tren pandemi hari ini ya, yang makin ini ya, makin landai gitu. Apakah menurut jenengan nih
kita nih udah bisa sholat taraweh tanpa jarak ya Gus? Jadi begini Mas Hidayat, saya tetap berpedoman bahwa al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, maka akan kocar-kacir apapun itu. Lah, terkait masalah pandemi ini, ya komando paling utama adalah pemerintah. Pemerintah. Maka apapun itu yang menjadi kebijakan pemerintah, ya harus kita patuhi. Apalagi ada perintah atiullaha ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Walaupun banyak tafsir ya terkait masalah ulil amri, tapi saya mengikuti ulil amri itu adalah pemerintah. Selama pemerintah mungkin memberikan anjuran pada kita, memberikan kelonggaran kebijakan, ya tidak ada salahnya kita tarawih bersama-sama. Tapi kalau naudzubillah ternyata pandemi ini menurut pemerintah masih belum memungkinkan kita untuk ramai-ramai lagi seperti tahun-tahun dahulu ke tarawih, karena tarawih itu ibadah yang tidak wajib, sedangkan menjaga diri dari penyakit itu adalah sesuatu yang wajib, maka ya lebih baik kita tarawih di rumah bersama keluarga. Tapi saya yakin insya Allah berkat doa semua orang-orang semua Indonesia khususnya Jawa Timur, sepertinya pandemi ini menurut pemerintah lebih landai, maka saya pikir kalau landai dan pemerintah mengizinkan, ya mari kita ramaikan sholat tarawih bersama. Ini Gus, ini saya tergelitik nih karena jenengan tadi udah menyebut ulil amri ya. Saya ingin tahu nih penilaian jenengan, pendapat jenengan nih terkait penanganan pandemi ini. Karena kita ini kan ada di ini kan lingkup Jawa Timur. Kalau jenengan melihat Bu Gubernur ini menurut penilaian jenengan nih dalam penanganan pandemi ini seperti apa progresnya? Jadi nobody perfect ya. Tidak semua orang, tidak ada orang itu sempurna. Yang kesempurnaan adalah milik Allah. Saya pikir Bu Gubernur ini ukurannya, kalau saya melihatnya ukurannya adalah ukuran kemiskinan. Yang pertama, yang kedua adalah ukuran jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Kita lihat hari ini Jawa Timur salah satu provinsi yang berhasil bagaimana menghadapi beberapa varian COVID. Itu terbukti dari hunian rumah sakit yang hari ini juga sudah semakin kecil sekali pandemi ini. Yang kedua, kita melihat orang miskin. Karena kalau krisis, entah itu krisis kesehatan, yang kita khawatirkan kan orang miskin. Nah, di era pandemi justru Bu Gubernur Hovifah ini berhasil menurunkan angka kemiskinan, baik di kota maupun di desa. Tentu berdasarkan dua data itu, saya bisa menilai sebagai legislator bahwa Bu Gubernur ini sudah berhasil untuk menghadapi pandemi dan meminimalisir efek dari pandemi itu, khususnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan. Karena dimanapun negara, dimanapun daerah, selain faktor kesehatan yang dikhawatirkan, itu adalah dampak dari pandemi itu adalah peningkatan kemiskinan. Dan Jawa Timur di 2021 itu berhasil di tengah-tengah pandemi COVID, waktu itu varian yang paling lumayan parah yaitu varian Delta, tapi Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang angka kemiskinannya termasuk penurunannya paling besar dibanding provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Maka saya pikir benar-benar harus kita apresiasi ya, ya, begitu. Berdasarkan dua parameter itu ya. Yes. Kalau saya nggak ngomong data kan, saya pikir itu hanya akan menjadi sebuah penilaian yang sangat subjektif. Nah, kita kan tadi sudah ngomong data.